Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Prasuciarti dari SMP PGRI Banyaratma mau menjelaskan tentang teks prosedur. Mari kita simak teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan jenis teks yang menyampaikan suatu cara, langkah-langkah, dan tujuannya adalah untuk membuat sesuatu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan, sehingga bisa mencapai tujuan atau membuat sesuatu dengan baik dan benar. Maksudnya, ketika kita akan mempraktekkan sesuatu, maka mempraktekannya harus sistematis, sesuai dengan langkah-langkah yang benar, agar kita bisa mencapai tujuan. Berikutnya, ada tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuannya akhirnya bisa sesuai dengan keinginan para pembaca atau pendengar. Setelah kita mempelajari tujuan teks prosedur, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat adalah penutup. Saya akan menjelaskan struktur teks prosedur yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Maksudnya yaitu tujuan itu sebagai motivasi para pendengar atau pembaca agar dapat mengikuti sesuatu yang telah kita praktekkan dengan sistematis. Struktur teks prosedur yang kedua yaitu alat dan bahan. Berisikan mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Ketika kita mau mempraktekkan teks prosedur, kita harus menyiapkan bahan dan alat terlebih dahulu yang harus sesuai dengan apa yang akan kita praktikkan. Struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Berisikan langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Nah, teks prosedur tersebut mempraktekannya harus sistematis atau berurutan agar hasilnya bisa memotivasi pembaca ataupun pendengar agar bisa mengikuti sesuatu yang telah kita praktekkan. Langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, penutup. Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Itulah tadi struktur teks prosedur. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau biasa disebut imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna, meminta, atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, masukkan gula ke dalam blender. Itu ketika kita mau mempraktekkan membuat jus buah. Terus, masukkan batu es secukupnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Misalnya,
menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Itulah tadi ciri-ciri teks prosedur. Ada lagi satu, menggunakan kata penghubung, yaitu konjungsi. Biasa kita kenal dengan konjungsi atau kata sambung untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Adapun macam-macam teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang berisikan langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdapat 2 sampai 3 langkah saja dalam melakukannya atau mempraktikkannya. Contohnya, cara login Facebook, cara mematikan televisi, cara menyalakan kipas angin, dan lain sebagainya. Teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Langkah-langkahnya itu lebih dari 4 sampai 5 dan selebihnya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, cara membuat KTP, dan cara pembuatan tenda, adapun contoh yang lainnya. Itulah tadi macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur yang keempat yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Walaupun berubah, hasil akhirnya akan tetap sama. Misalnya ketika kita memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie, lalu memasukkan bumbu. Cara memasak mie instan tersebut, langkah-langkahnya dapat kita rubah sesuai keinginan kita. Nah, itulah tadi macam-macam teks prosedur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung perintah, fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukannya. Contohnya, tutuplah pintu rapat-rapat. Nah, itu berarti kalimat perintah. Buang sampah pada tempatnya. Memerintahkan kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contohnya, di desa Kubang Ungu terjadi kebakaran. Adapun contoh lainnya, teman-teman nanti bisa menyebutkan sendiri. Kalimat interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Contohnya, berapa ukuran sepatumu? Berapa uang sakumu hari ini? Adapun konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis
dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan atau berkesinambungan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Ketika kita mau mempraktekkan teks prosedur, kita harus mengikutsertakan manusia. Karena kan manusia yang bisa mempraktekkan teks prosedur tersebut dengan baik dan benar dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembaca ataupun pendengar. Selanjutnya yaitu bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada penulisan. Contohnya, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Demikian tadi penjelasan mengenai teks prosedur. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bertemu lagi bersama saya Dwi Prasuciarti dari SMP PGRI Banjaratma di lain kesempatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dwi Prasuciarti mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.